Ya, baik. Dari Jawa Tengah, kita akan beralih ke seorang leader Silver Agency, yaitu Pak Heru Santosa. Beliau adalah mantan TKI Malaysia yang pernah bekerja bertahun-tahun di Malaysia, dan ketika kembali ke Pati, Jawa Tengah, yang saat ini beliau sedang di Jawa Tengah, beliau akhirnya mungkin mengumpulkan uang dari hasil bekerja di luar negeri. Beliau pun mulai merintis usaha konvensional. Tapi ya jatuh bangun yang namanya usaha konvensional tentunya memberikan resiko-resiko yang harus ditanggung, dan akhirnya datanglah sebuah kesempatan di mana beliau mendapatkan peluang untuk bergabung di 3i Networks ini, yang datang dari saudara kandung sendiri yang saat ini juga mereka bersama-sama menjalankan bisnis 3i Networks dan sudah berhasil mendapatkan penghasilan di atas 10 juta per bulannya dengan posisi per agency. Nah, bagaimana kisah-kisah beliau bisa berhasil di bisnis ini, kita akan belajar bersama-sama lewat testimoni yang akan dibawakan sendiri oleh Pak Heru. Baik, selamat malam Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Halo. Ya, selamat malam Pak Heru. Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat datang di Zoom dan di testimoni ini Pak. Silakan bisa memperkenalkan diri. Sudah saya edifikasi, mungkin Bapak akan menyapa dan menceritakan apa sih latar belakang, mungkin akan bercerita lebih jelas sebelum bergabung di 3i Networks. Apa yang pernah Bapak kerjakan sehingga bertemu dengan bisnis yang spektakuler ini. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Esther atas waktunya dan kepercayaannya di Zoom nasional ini. Ya, salam 3i, salam luar biasa, salam pasti crown. Semua teman-teman semua yang lagi berjuang di 3i. Saya mengenal di 3i ya cukup lama sekali ya. Waktu itu ya latar belakang saya memang seorang TKI ya. Saya 5 tahun jadi TKI di Malaysia. Terus setelah itu saya berusaha membangun bisnis konvensional dengan jualan sana sini. Pokoknya memang mental saya memang kepingin berbisnis. Ya, karena saya sudah merasakan bagaimana pahit getirnya jadi seorang karyawan. Itu ya. Bahkan saya sempat mempunyai sebuah counter handphone yang sangat besar, lumayan, dengan penghasilan bisa di atas 1 juta per hari. Saya pernah juga. Selama 5 tahun pun saya bekerja. Saya kerjakan bisnis itu. Sampai lagi jatuh bangun lagi yang namanya bisnis konvensional, ya kayak gitulah. Ya, jadi begitu ada saingan, ada kompetitor, omset kita akan turun. Sempat sampai waktu itu saya jual, saya punya counter, ya. Bahkan sampai saya bingung cari pekerjaan apa lagi. Sampai saya sempat juga mempunyai pikiran, masa saya orang hidup nggak bisa mempunyai penghasilan. Akhirnya saya memutuskan untuk mempunyai usaha kecil, yaitu jual pecel lele. Ya. Padahal waktu itu saya sudah ikut di 3i Network. Saya sudah ikut di 3i Network, cuman saya belum bisa membaca peluang. Ya, di awal memang saya tahu 3i Network, saya bertemu di 2014 yang lalu sama seorang yang sangat luar biasa. Ya, kita bareng-bareng sama adik saya, Pramono, yang sekarang sudah Gold Agency. Kita bertemu sama seorang leader besar dari Semarang, namanya Pak Budi Heri, yang sekarang sudah Titanium. Waktu itu saya mentalnya memang saya harus mempunyai sebuah bisnis. Ya. Nah, saya mulai belajar, saya kenalkan, bahkan saya 3 bulan di awal saya sudah tim agensi dengan penghasilan, karena waktu itu saya dapat double elite, saya dapat penghasilan kalau nggak salah kurang lebih 2.700.000. Nah, karena waktu itu sangat susahnya perkembangan 3i Network, akhirnya yaitu jatuh lagi.
akhirnya saya jadi penabung setia. Ya, akhirnya penabung setia, terus pikiran saya, mindset saya berubah. Paling tidak saya hari tua mempunyai pensiun. Paling tidak saya hari tua saya mempunyai masa depan yang cerah. Akhirnya saya putuskan saya lari ke konvensional lagi. Nah, begitu jatuh bangunnya di konvensional, adik saya Pramono bilang waktu itu mulai mengerjakan, ayo Mas kita kerjakan lagi di 3i. Sekarang sistem sudah bagus. Sekarang sistemnya sudah online katanya. Terus saya bilang, ayo kamu jalan dulu. Coba kita buktikan bahwa di 3i kita bisa. Coba kamu jalanin dulu. Waktu itu pas waktu leader agensi, Pramono saya sudah mulai, Pramono adik saya sudah bisa. Nah, saya harus kerjakan bareng-bareng. Terus kita langsung berkolaborasi, kita kerjakan, ya. Kita sering-sering kita cari di mana ada pertemuan, kita datang dengan tidak putus asanya, ya. Kita membina tim dan alhamdulillah, ya, sedikit demi sedikit sudah mulai kelihatan hasilnya. Begitu Bu Esther. Ya. Ya, baik Pak. Jadi dari awalnya hanya menabung saja, akhirnya karena mungkin keadaan juga ya Pak ya, dari pengalaman jatuh bangunnya menjalankan bisnis konvensional, akhirnya ya melirik juga ya bisnis air. Baik dari perjalanan jatuh bangunnya bisnis konvensional hingga menjalankan bisnis yang saat ini sudah autopilot dan berkembang dengan luar biasanya. Dari awalnya mungkin sulit bagi kita, tapi beruntung dengan semakin kesininya 3i Network semakin mudah ya Pak ya kita semakin jalankan mudah. karena Betul. yang pertama buktinya semakin banyak dan yang kedua support sistemnya juga sudah mulai mantap sekali. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana Bapak ketika mulai menjalankan bisnis ini dari awalnya bekerja bersama dengan sang adik untuk mulai hadir di pertemuan dan mengerjakan bisnis ini, kira-kira poin-poin penting apa Pak yang Bapak kerjakan sehingga mengalami kenaikan posisi demi posisi, bagaimana juga membantu timnya untuk mereka juga mungkin dapat penghasilan dan minimal mereka bisa nabungnya tidak menjadi beban lagi Pak. Oke, jadi gini Bu Esther dan sahabat 3i seluruh Indonesia, di awal saya memang karena ini bisnis butuh pembuktian, dulu di waktu itu sama saya, adik saya, Pramono, kita masukkan semua keluarga kita, begitu Bu Esther dan teman-teman semua. Ya, kita mau buktikan betul tidak bonus 3i masuk rekening BCA. Itu saja di awal ya. Dan begitu kita masukkan keluar kita dan masuk betul-betul ke rekening karena waktu itu belum ada AAJI, begitu 50.000 pun uang akan masuk rekening. Ya. Nah, dari situ kita mulai fight, kita kenalkan satu persatu dengan teman-teman kita. Ya. Modal pertama di 3i memang kita harus menguasai produk knowledge-nya. Ya, kita kuasai, kita pelajari. Saya sering puter YouTube ya yang waktu itu kalau tidak salah dari Pak Febri Fadli ya. Hampir saya malam mau tidur itu saya putar terus sampai saya hafal Bu Esther. Ya. Akhirnya saya mulai menyampaikan bagaimana cara menyampaikan. Saya di mana Pak Budi Herianto waktu itu ya, Pak Titanium kita waktu itu presentasi di mana saya telepon. Pak Budi posisi di mana, presentasi di mana, saya datang. Dengan harapan saya itu bisa bagaimana beliau menyampaikan program ini ke masyarakat gitu. Jadi saya belajar yang pertama yaitu bagaimana cara penyampaiannya. Ya, kita belajar dulu produknya, kita kuasai materinya. Setelah itu kita bagaimana menyampaikan ilmu kita ini ke yang kita harapkan seperti itu Bu Esther. Nah, untuk tim sendiri pertama itu di awal yang tadi ya cara penyampaian dan belajar yang paling penting. Yang paling penting sekali untuk di sekarang ini untuk pembinaan tim saya lebih ke fokus di bisnis. Jadi saya sudah berkali-kali mencoba pertama saya fokus di tabungan. Barangkali kalau dia sudah fokus tabungan bisa bisnis. Ternyata salah lagi. Fokus di investasinya tadi juga
saya rasakan di lapangan, salah lagi ya. Terus akhirnya saya akan fokuskan di bisnis. Bagaimana kalau kita mempunyai sebuah bisnis yang akhirnya kita bisa mempunyai investasi dan proteksi. Itu. Kita fokuskan di bisnis. Nah, kalau kita fokus di bisnis, teman-teman semua tidak akan pernah menanyakan perkembangan investasinya, tidak akan pernah menanyakan apalagi asuransinya. Karena seorang pembisnis tidak akan takut rugi. Ya, itu poin yang saya poinkan ke teman-teman. Dan saya sering membuat perbandingan-perbandingan bisnis. Jadi kalau di setiap presentasi saya, di setiap boom meeting saya yang sering saya adakan di teman-teman, di titik-titik orang yang mau saya bantu, tim yang saya bantu, kita kerjasama, saya fokuskan bisnis dan perbandingan bisnis. Seperti itu. Bagaimana kalau kita mengerjakan 3I dan bagaimana kalau kita mengerjakan bisnis di konvensional. Dan bagaimana kalau kita mewujudkan impian lewat 3I dan bagaimana kita kalau mewujudkan impian lewat konvensional. Nah, dari situ akan kita bandingkan satu persatu dan kita buka pola mindset teman-teman semua dan alhamdulillah dengan cara yang seperti itu teman-teman akan bisa lebih menerimanya. Seperti itu kurang lebih, Bu Esther. Ya, baik Pak. Jadi langkah pertama yang perlu dipahami adalah yaitu produk ya, produk Betul, knowledge-nya. tetap Bagaimana produk knowledge. ya, tetap itu adalah senjata kita karena bagaimana kita bisa mengajak orang kalau kita nggak Benar, ngerti apa-apa ya Pak ya. nggak ngerti Nah, apa. Ya, betul, kemudian Bu Esther. ngobrol-ngobrol bagaimana Bapak juga bisa mulai melakukan step-step berikutnya bagaimana untuk bisa mencapai silver agency Pak. Pasti ada hal lainnya selain menguasai product knowledge, apalagi Pak tingkatan-tingkatannya supaya bisa mencapai posisi ini. Oke. Ya, memang betul, Bu Esther. Kalau kita memang sekedar untuk menjalankan bisnis sesuai sistem yang ada, yaitu 350, 350, terus ya kita kalikan satu orang cari 3 seperti itu, memang kelihatannya lama sekali, Bu Esther. Jadi saya kan dulu, saya orang TKI, dan saya habis jadi TKI, saya sendiri juga pernah menjadi seorang agent TKI. Ya, dari pengalaman dari seorang agent TKI itu saya mendapatkan banyak pertemanan dan ada teman-teman saya yang sukses di dunia PJTKI, bahkan beliau menjadi direktur utama PJTKI. Nah, dari situ saya mengupayakan ke teman-teman, saya bilang ke teman-teman saya yang mempunyai tempat-tempat TKI, saya bilang bagaimana kalau teman-teman TKI kita, calon tenaga kerja kita yang keluar negeri, kita ajak untuk mempunyai tabungan yang sangat luar biasa ini. Syukur-syukur mereka semua nanti mempunyai sebuah bisnis dan mereka tidak akan selamanya untuk pergi ke luar negeri. Itu salah satu terobosan saya sering bersosialisasi ke PJTKI yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Begitu Bu Esther, itu langkah-langkah yang sering saya lakukan. Di samping saya tetap bersosialisasi sama teman-teman dan pembinaan tim di daerah-daerah yang mereka teman-teman yang betul-betul baik dan bersemangat. Akan saya support supaya mereka harus sukses. Jadi prinsip saya harus punya 3 tim yang mau sukses. Itu. Jadi siapapun yang mau sukses di jalur saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin ya bagaimana dia harus bisa sukses. Kurang lebih seperti itu, Bu Esther. Ya, baik Pak. Nah, setelah Bapak sekarang sudah berjalan, sudah berposisi silver agency, perbedaan apa yang Bapak rasakan ya sebelum 3i dan setelah 3i Networks ini mungkin perjuangannya dari segi pekerjaan ya bekerja, tentunya punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya happy ending juga ya Pak ya. Nah, seperti happy. apa Pak Alhamdulillah. yang seperti Bapak rasakan sekarang ini mungkin dari perkembangan perubahan dari lingkungan maupun ekonomi ya secara finansial dan juga secara waktu bekerja pun mungkin jauh lebih mudah dikerjakan. Nah, seperti apa Pak bisa menceritakan? Iya.
Jadi perubahan jelas ya Bu Esther, jelas. Waktu kita belum kenal 3i, kita masih kerja serabutan, belum tentu arahnya. Kita lihat hari tua muram, ya, hari tua suram, masa depan tidak terarah. Saya jujur waktu itu saya sering kerja capek, ya, bahkan waktu malam pun saya nggak peduli. Yang penting saya kerja dan kerja. Bagaimana saya bisa menyukupi kehidupan keluarga, ya. Tapi di waktu saat saya mau tidur, saya akan teringat betapa susahnya di saat nanti saya melihat hari tua saya yang nggak jelas. Nah, betul Bu Esther, begitu saya mengenal 3i dan alhamdulillah bisa menjalankan bisnis ini, masa depan saya cerah. Saya melihat masa depan saya itu lebih lega, lebih enak rasanya. Dan saya melihat untuk anak-anak saya sendiri, bahkan saya bilang ke anak-anak saya, sekolah yang penting kamu temannya banyak. Betul, Bester, saya bilang ke anak saya, sekolah pinter, tidak pinter pun tidak masalah. Betul, mungkin salah bagi orang lain ya, tapi saya melihat di dunia bisnis, khususnya dunia bisnis jaringan, di sana tidak akan menanyakan latar belakang sekolah. Yang akhirnya saya bilang ke anak saya, yang penting kamu sekolah, yang penting kamu nanti kuliah, perbanyak teman kamu, ya, jangan sampai kamu bertengkar, itu kuncinya. Jadi insya Allah nanti kalau kamu bisa seperti itu, teruskan perjuangan ayah kamu di dunia bisnis jaringan, khususnya di 3i Network. Jadi dengan langkah seperti ini, masa depan insya Allah kita akan lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu kurang lebih, Bu Esther. Baik Pak Heru, ya. Jadi ini duplikasi ke anak-anak ya Pak ya, duplikasinya sangat sederhana, yaitu bagaimana anak-anak ini punya aset daftar nama tentunya dan relasi hubungan baik dengan banyak orang, karena tentunya akan melihat prospek ke depan ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, mereka tinggal dengan mudahnya menjalankan bisnis ini. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan juga untuk anak-anak kita ya. Jadi nggak perlu dipus mereka harus satu, harus benar-benar, dan memang pengetahuan akademik itu juga perlu, tapi mungkin tidak memaksa mereka ya Pak ya, biarkan mereka terus kita support yang terbaik, tapi biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan porsi sesuai karakter. Mereka. Betul. Ya, baik. Baik, betul Pak. Ini untuk closing statement, silakan Pak bisa memberikan pesan dan kesan untuk semua mitra-mitra dan sobat 3i Networks yang sedang menonton, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Apa sih Pak yang menjadi pesan dan kesannya? Oke, teman-teman semua, seluruh mitra 3i Indonesia, ya, bagi teman-teman yang belum bergabung, ayo silahkan bergabung, jangan ragu-ragu lagi, ya. Untuk 3i sendiri bisa kita pelajari lewat YouTube, lewat media sosial. Tidak perlu kita mau bertanya kiri kanan kita, tidak usah tengok kanan kiri kita. Ayo pelajari lewat media sosial, di YouTube banyak sekali. Kalau kalian ragu-ragu, ya, ikuti kata upline bagi yang sudah ada di dalam 3i Network. Saya yakin dalam 1-2 tahun ke depan kita akan bisa seperti beliau-beliau 11 Crown di Indonesia. Saya yakin. Di 3i tidak memandang kita siapa. Di 3i tidak memandang ijazah kita apa. Di 3i tidak memandang latar belakang kita apa. Di 3i hanya mau Anda mau apa tidak. Itu saja. Ya. Mau sukses, apa hidup seperti itu saja. Pilihan. Seperti itu. Teman-teman 3i Indonesia, ayo kita sukses bareng. Kita sukseskan 3i Indonesia di target 2020. Kita harus bisa lebih baik dari yang sekarang. Insya Allah, ya, kalau kita terus bersungguh-sungguh, kalau kita terus komitmen, siapapun Anda, siapapun kita, pasti bisa Crown. Demikian dari saya, Bu Esther, ya, mudah-mudahan bisa membantu inspirasi buat teman-teman semua. Seperti itu, Bu Esther.